Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wa batahu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sadaqallahul adzim. Bapak-bapak, saudara sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita berupa kesadaran iman, kesadaran Islam, kesadaran atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas semua karunia yang diberikan tadi. Wabil khusus yaitu keimanan kita kepada Allah SWT. Salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada panutan kita, teladan kita, manusia yang super sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara sekalian, rahimakumullah, di depan tadi saya bacakan ayat 9 dan 10 dalam surat Jumu'ah yang mana khususnya pada ayat 10, Fa'idha qudiyatis sholah fantasiru fil ardi wa batahu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Perintah di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 ini adalah setelah kita melaksanakan sholat. Ya memang kalau kita ngikuti ayat sebelumnya, memang di situ setelah sholat Jumu'ah. Tapi sebenarnya setiap selesai sholat, selesai beribadah secara madhu kepada Allah SWT, kita diperintahkan untuk yang pertama yaitu mencari nafkah di muka bumi untuk kehidupan kita di dunia ini dan bekal untuk akhirat. Yang kedua yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah zikir sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Fadilah-fadilah zikir. Ya di antaranya memang mengingat Allah. Dengan zikir itu hati menjadi tenang, tentram, damai dan selalu merasa ada harapan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Nah, dalam hal ini, khususnya hari ini saya mencoba untuk menyampaikan yaitu yang sebelumnya, yaitu bertebaran di muka bumi itu, yaitu mencari fadilah. Mencari fadilah itu ya banyak hal, tidak sekedar nafkah, tapi di sini saya mencoba untuk menyampaikan keutamaan mencari nafkah. Apa saja keutamaan mencari nafkah itu? Di antaranya yaitu yang pertama terhindar dari api neraka. Yang kedua, orang yang mencari nafkah ya tentu saja yang perlu digarisbawahi adalah semata-mata karena Allah, ya, karena Allah. Yang kedua ini adalah dicintai Allah. Berarti Allah mencintai orang-orang yang bekerja keras. Yang ketiga yaitu Allah mengampuni dosa-dosa yang berat, yaitu dosa-dosa yang
tidak bisa dihapus oleh sholat, puasa, sedekah, tapi justru bisa dihapuskan oleh aktivitas mencari nafkah. Yang berikutnya diampuni dari dosa. Kalau tadi yang dosa yang tidak bisa diampuni oleh pekerjaan sholat, sedekah, dan puasa. Ini lebih umum, yaitu akan diampuni dari dosa-dosa dan dikategorikan sebagai jihad fi sabilillah yang berikutnya. Nah, kita bahas satu-satu. Saudara sekalian, kita ini punya keluarga atau tidak punya keluarga, untuk kebutuhan kita sendiri itu juga bisa disampaikan sebagai jihad fisabilillah dan juga bisa disebut sebagai atau mendapatkan fadilah atau mendapatkan keutamaan terampuninya dosa-dosa kita. Kenapa? Dengan mencari nafkah untuk diri kita sendiri, diharapkan agar kita itu tidak meminta-minta. Jadi perbuatan mencari nafkah agar kita tidak minta-minta itu adalah keutamaannya seperti jihad fi sabilillah. Apalagi kalau ada beban-beban yang lain. Ada beban istri, ada beban anak, ada beban orang tua, ada beban saudara. Itu jauh lebih dari itu. Makanya Allah memberikan keutamaannya sangat luar biasa. Bisa diampuni dosa-dosa kita, bisa diampuni dosa yang dimana di situ tidak bisa ditebus oleh perbuatan atau aktivitas sholat, aktivitas puasa, aktivitas sedekah, tapi bisa ditebus oleh aktivitas kerja keras kita untuk mencari nafkah itu. Nah, mencari nafkah ini juga demikian Bapak Ibu, Bapak Saudara sekalian, jangan sampai semata-mata kita mengejar materinya, walaupun itu juga bagian-bagian daripada target pekerjaan kita. Tapi target utamanya adalah bagaimana kita niatkan beribadah karena Allah SWT. Nah, di sini saudara sekalian saya coba bacakan hadis-hadisnya dan dalil-dalilnya. Artinya saja biar nggak lama-lama. Keutamaan mencari nafkah bisa menghindarkan kita dari api neraka. Dalam sebuah riwayat dikemukakan pada suatu saat Sa'ad bin Mu'ad Al-Ansari berkisah bahwa ketika Rasulullah SAW baru kembali dari perang Tabuk, beliau melihat tangan Sa'ad yang melempuh, kulitnya gosong kehitam-hitaman karena diterpa sengatan matahari. Rasulullah SAW bertanya, "Kenapa tanganmu?" Sa'ad menjawab, "Karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Kemudian Rasulullah mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya seraya berkata, "Nangis saya. Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka." Ini nangis sudah tersentuh, saudara. Nangis. Masya Allah. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu, apapun jenis pekerjaannya, niat kita adalah semata-mata ingin beribadah. Niat kita adalah semata-mata kepingin menyelesaikan tanggung jawab kita yang menjadi tanggungan kita. Entah itu diri kita sendiri, entah itu orang tua kita, entah itu anak dan istri kita. Itu bisa menjadikan dihapuskannya dosa-dosa kita. Bisa juga menjadikan penghalang api neraka dari diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu Allah akan mencintai orang-orang yang bertebaran di muka bumi untuk mencari nafkah dalam rangka menghidupi keluarganya, yaitu Allah mencintai mereka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang bekerja dengan giat." Hadis diriwayatkan oleh Tabrani dan Al-Mujam. Masya Allah saudara sekalian, apalagi kita yang sudah bersama-sama di lembaga Amil ini, yang memang semua apa yang kita kerjakan ini adalah dalam rangka untuk fisabilillah. Berarti double-double gitu ya. Double-double. Kalau kita hanya sekedar bekerja,
tanpa diniati ingin mencari ridha Allah, ya sekedar dapat apa yang kita kerjakan. Kalau kita bekerja diniatkan karena Allah, Allah akan ampuni dosa kita, Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa kita yang tidak bisa ditebus oleh atau tidak bisa dihapus oleh perbuatan sholat, perbuatan sedekah, perbuatan puasa. Allah juga mencintai orang-orang yang bekerja keras untuk agar dia tidak meminta-minta, menjaga harga dirinya. Allah juga mengkategorikan orang yang bekerja keras itu adalah fi sabilillah. Yang ketiga, lebih-lebih yang kita lakukan sekarang sebagai seorang amil. Kita sudah bekerja di jalan Allah, kita masih mendapatkan keutamaan yang tadi itu. Keutamaan-keutamaan di depan tadi. Diampuni dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa yang tidak bisa dihapus oleh ibadah-ibadah tertentu. Kita dikategorikan bekerja fisabilillah, kita dihindarkan dari api neraka. Ini luar biasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat suatu dosa yang tidak dapat diampuni dengan sholat, tidak dapat diampuni dengan puasa, dengan haji, dan juga dengan umroh. Sahabat Rasulullah bertanya, apa yang bisa menghapuskannya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, semangat dalam mencari rezeki, semangat dalam mencari fadilah Allah SWT yang disampaikan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 tadi. Jadi kalau orang itu beribadah banyak di masjid, bahkan mungkin juga entah itu itikaf, entah itu khalwat dan sebagainya, tapi kalau hanya dihabiskan hanya untuk beribadah dan sebagainya seperti itu, maka sangat kurang lengkap kalau dia tidak berusaha untuk bagaimana bekerja di muka bumi ini. Sehingga pada saat masa Umar bin Khattab itu, di mana Umar bin Khattab mengambil keputusan, orang-orang yang itikaf dan sebagainya pada duduk-duduk di masjid itu pada di opera-opera sama Umar bin Khattab untuk dipekerjakan. Bahkan mereka diberi kapak untuk mencari kayu di tengah hutan. Itu jauh lebih baik daripada mereka duduk-duduk di masjid seperti itu. Jadi mencari nafkah itu sangat luar biasa. Oleh karena itu harus kita jadikan motivasi bagi diri kita. Sehingga waktu-waktu yang longgar, waktu-waktu yang kosong, sebelum kita fantasiru di muka bumi ini, entah itu kalau profesi kita ya mendatangi kantor, mendatangi perumahan dan sebagainya, itu kalau di rumah, kalau sedang santai, ya digunakan untuk berpikir, digunakan untuk membuat menyusun apa yang akan kita lakukan hari ini. Saya itu sudah sekali biasanya pada saat saya masih banyak pekerjaan teknis seperti antum seperti ini, dulu itu setiap malam itu saya tulis semua itu. Jadwal mulai dari pagi hari sampai malam hari saya tulis semuanya. Dan setiap saya sudah masuk di aktivitas yang waktu yang sudah saya susun itu, saya lihat ini mana yang kelewat, dan mana yang tersisa saya tuangkan di waktu yang berikutnya, hari yang berikutnya. Terus seperti itu sehingga waktu kita jangan sampai ada yang tersia-siakan. Itu penting. Karena waktu yang tersia-siakan itu pun juga dipertanyakan oleh Allah, dan kita juga harus mempertanggungjawabkan kepada Allah. Bukan hanya sekedar kita mendapatkan kerugian waktu yang terbuang, mendapatkan kerugian sehingga kita tidak bisa memberikan nafkah kepada diri dan keluarga kita, ya malah justru kita menjadi beban orang lain. Itu disitulah yang luar biasa. Allah memberikan keutamaan yang sangat luar biasa itu karena kita tidak mau diem, kita tidak mau menyia-nyiakan waktu. Kita selalu berusaha semaksimal mungkin, dan dari usaha-usaha yang kita lakukan itu sudah sekalian, itu kita lakukan evaluasi. Sebagaimana manajemen itu agak dari zaman dulu sampai sekarang masih dipakai, yaitu POAK gitu ya. POAK itu kan planning, organizing, activating, dan controlling. Ini kan penting. Ini kalau kita ulang-ulang, kita bikin planning nih untuk hari besok, jangka pendek katakan gitu ya.
untuk hari besok. Kita bikin planning nih, mulai dari jam 00, jam 03 gitu ya. Ya mulai. Terus qailullah, terus nanti sebelum subuh kita sholat 2 rakaat agar kita mendapatkan apa? Bumi dan langit seisinya gitu ya. Kan pahalanya bumi langit seisinya. Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, terus kita laksanakan sholat subuh, kita wirid pagi, terus kita halaqah, entah itu dengan keluarga, entah itu dengan apa? Teman. Terus setelah itu kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Nah, planning yang kita buat tadi Pak malam itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau seorang manajer ya tentu saja organizing, tentu kita pun juga memanage waktu, itu pun juga bagian daripada organizing. Memanage waktu untuk diri kita sendiri bagian daripada mengorganisir diri kita sendiri agar tidak ada yang sia-sia. Nah, baru kita laksanakan, kita action semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Dari situlah keringat kita yang bercucuran, ya, nafas kita yang terengah-engah, tenaga kita yang sampai lempoh gitu ya bahasanya. Itulah yang dinilai oleh Allah SWT sebagai fisabilillah, sebagai penghapus dosa. Seperti itu saudara sekalian. Dan saudara sekalian, kita sebagai orang yang beriman itu tidak akan pernah puas ya. Kita tidak akan pernah puas melakukan sesuatu yang tidak memberi manfaat. Yang kadang-kadang kita sendiri juga kalau sudah ada kesadaran, itu tentu saja ya, kalau sudah ada kesadaran seharian kalau tidak ada sesuatu yang kita lakukan, itu rasanya nggak enak, nggak nyaman itu. Jadi orang itu selalu bergerak terus. Intinya kita jangan sampai ada waktu yang kita gunakan untuk selain kebaikan. Begitu. Hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, yaitu orang yang mencari nafkah karena Allah akan diampuni dosa-dosanya. Dari Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah SAW, barang siapa yang merasakan keletihan pada sore hari karena pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangannya, maka ia dapatkan dosanya diampuni oleh Allah pada sore hari tersebut. InsyaAllah. Makanya nggak pernah orang itu terus mengeluh, nggak pernah orang itu terus kecewa kalau tenaganya terkuras, waktunya habis, pikirannya bahkan sampai nggak kesampaian gitu ya, mikirkan pekerjaan-pekerjaan keumatan ini, yang di situ seringkali kita merasakan kurang waktu. Kalau sudah kita berpikir berbagai macam permasalahan umat, kalau kita berpikir beraktivitas fisabilillah ini, maka wajar kalau Allah itu memberikan sebuah penawaran yang seperti itu, memberikan sebuah harapan yang seperti itu. Kan gak mudah saudara sekalian. Dosa-dosa yang kita perbuat ini kan gak mudah, sudah terlanjur diperbuat. Terus bagaimana caranya agar kita ini diampuni Allah? Kan gak cukup dengan istighfar saja, harus dibuktikan dengan perbuatan. Di samping istighfar kan kita juga berusaha berjanji untuk tidak melaksanakan apa yang kita istighfari tadi. Nah, setelah itu terus ditutupi dengan kebaikan-kebaikan, kan gitu. Orang yang berbuat tidak baik itu terhapus oleh perbuatan-perbuatan yang baik. Bukan berarti terus kita niat berbuat tidak baik kan nanti tak tutupi dengan kebaikan. Kita pun bisa menjamin setelah berbuat tidak baik terus nanti itu selamat dari apa? Ancaman Israel. Iya kan? Terus apa yang kita pertanggungjawabkan di depan Allah? Oleh karena itu senantiasa menjaga, dan niat yang paling utama adalah niat. Datang dari rumah mau berangkat ke sini, bahkan bila perlu itu ya tadi malam. Semalam itu sudah merencanakan, itu bagian daripada niat kita untuk esok hari. Paginya ditambahi lagi dengan doa untuk berangkat menuju kepada tempat aktivitas kita. Sekali lagi saudara sekalian, jangan kita niatkan semata-mata bekerja. Kita datang ke sini jangan semata-mata karena bekerja. Sama sekali hidayatullah dan unit-unit amal usahanya tidak mendoktrin jamaahnya, anggotanya, karyawannya itu bekerja.
Semuanya kita antarkan untuk bagaimana mereka meluruskan niat, yaitu beribadah kepada Allah. Kalau kita sudah niat beribadah kepada Allah, saudara sekalian, semua aktivitas kita mulai dari A sampai Z itu dihitung pahala. Semuanya ada keutamaan-keutamaannya, semua ada pahala-pahalanya. Sebagaimana huruf Al-Quran, 1 huruf 10 pahala, seperti itu. Demikian juga aktivitas kita. Kalau sudah kita niatkan senantiasa kita jaga, makanya liyazadu imanan ma'imanihim itu penting. Jadi selalu memperbarui keimanan, selalu memperbarui niat, selalu memperbarui segala aktivitas kita ini dengan niat yang baik, itu penting. Karena itu nanti yang akan mempengaruhi hasil, mempengaruhi proses. Orang kalau sudah niat buruk kan otomatis prosesnya juga keburukan-keburukan. Padahal situ pada saat kita melakukan kebaikan dan berlipat-lipat kebaikan yang diberikan oleh Allah. Tapi pada saat kita punya niat tidak baik, itu belum dicatat. Itu kan kemurahan Allah. Pada saat kita melaksanakan apa yang menjadi niat tidak baik itu, dicatat cuma 1. Padahal kalau kita mau melakukan perbuatan yang baik, dicatat 10 sampai tidak terhingga. Betapa murahnya Allah seperti itu. Oleh karena itu tadi di depan saya sampaikan, apa alasan kita untuk tidak bersyukur kepada Allah? Apa alasan kita tidak bersyukur kepada Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, Allah akan melipat gandakan kesyukuran kita itu. Apa saja? Alhamdulillah bangun tidur, ya. Kita diberi kesehatan, kita dihidupkan kembali. Bahkan juga kita sudah diberi rezeki, baru bangun tidur ternyata istri sudah menyiapkan segala sesuatunya, punya istri tentunya. Yang gak punya istri ya orang tuanya. Setidak-tidaknya kalau nggak punya istri dan tinggal di kos, ya setidaknya tetangga sebelah sudah warungnya buka. Alhamdulillah. Nah itu terus kira-kira apa yang kita tidak bersyukur kepada Allah? Dengan syukur itulah Allah itu membukakan segala urusan kita, saudara sekalian. Sehingga di situ nanti akan kita temui kebaikan-kebaikan berikutnya, kebaikan-kebaikan yang lebih baik lagi. Ini pentingnya, saudara sekalian, kita ini untuk terus-menerus memperbaiki niat. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi berita kebaikan, berita aktivitas kita ini tidak hanya di dunia, saudara sekalian. Jadi yang dimaksud ayat ini, kita ada berangkat nih, kita sudah niat nih, mau aktivitas, sudah kita planning semua aktivitas apa hari ini. Di situ nanti kita akan mendapatkan berita gembiranya pada saat kita selesaikan semua urusan itu. Berita gembiranya apa? Banyak hal, tidak selalu semata-mata target terlampaui, bukan target tercapai, Pak ya. Sekarang target ini harusnya terlampaui, melampaui daripada yang kita rencanakan. Itu luar biasa sekarang itu motivasinya ya. Jadi kita bukan hanya semata-mata target itu satu. Kita pada saat sudah niat baik, kita melaksanakan niat itu dengan baik dan dengan selamat. Itu melaksanakan dengan baik dan dengan selamat, itu sudah karunia yang double-double. Prosesnya baik itu kita dapatkan pahala dari Allah SWT. Selamat itu juga karunia yang luar biasa dari Allah SWT. Itulah bagian daripada berita gembira di dunia ini. Apalagi kita mendapatkan hasil yang melampaui daripada yang kita rencanakan. Itu berita gembiranya. Ternyata kita masih akan diberikan berita gembira di akhirat kelak. Ini loh, pekerjaanmu yang kemarin kamu lakukan. Kamu mengeluh, kamu capek, kamu lelah. Ini semuanya dibalas dengan beribu-ribu bahkan kebaikan yang tidak terbayangkan hari ini. Pernah saya sampaikan, fa'alhamaha fujura wa taqwa pada aflaha man zakkaha. Jadi orang-orang yang kita ini diturunkan, kita ini dilahirkan, secara fisik kita itu dibekali oleh fujur,
fujura. Secara rohania itu ditiupkan ruh di dalam diri kita itu watakwaha. Jadi ruh kita itu bersih suci. Kenapa kita jadi seperti ini? Karena sering dikotori oleh fujur ini, sifat-sifat fujur, bawaan fisik kita, bawaan jasmani kita, bawaan hawa nafsu kita, sehingga kita tidak terbuka. Padahal ruh ini bersih suci, wujudnya cahaya. Kalau kita bicara wujudnya cahaya, cahaya ini kenapa tidak terang? Cahaya ini kenapa tidak menerangi diri kita? Cahaya yang ada di dalam diri kita kenapa tidak dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita? Karena tertutupnya oleh apa? Debu-debu kemaksiatan, debu-debu keburukan, debu-debu yang menutupi diri kita itu. Nah, inilah proses pembersihan diri, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat terhadap perbuatan maksiat kita, maka tidak akan kebuka. Kita akan kebuka apa sih yang dilakukan teman-teman di sini ini? Apa sih yang dilakukan oleh Hidayatullah? Itu nanti akan kebuka, Masya Allah. Nanti wujudnya itu cahaya bergemerlapan. Kalau kita kebuka hijab kita, itu ya, kita akan tahu nanti. Ya, nah tentu saja kita semuanya ini berproses, ya, berproses. Jadi teman-teman yang mungkin dianggap senior walaupun usianya masih muda, jangan dipahami itu kedudukan, jangan dipahami itu sebagai status, itu sebagai amanah. Di lingkungan Hidayatullah tidak ada bedanya. Sebagai ketua DPW, sebagai ketua DPD, sebagai ketua BMA, sebagai apa saja, itu nggak ada bedanya. Yang dinilai bukan posisinya, tapi yang dinilai adalah bagaimana ketaatannya kepada Allah sehingga melahirkan prestasi. Itu yang kita terus antarkan, itu yang terus kita pantau, yang kita bimbing, kita arahkan itu di situ. Sehingga semuanya agar tidak keliru, agar tidak salah, agar tidak terjerumus, senantiasa kita arahkan semata-mata niat karena Allah. Itu adalah bagian daripada proses kesadaran al-alaq. Yaitu bagian daripada proses kesadaran al-alaq. Semua semata-mata adalah bismi rabbik, bukan bismi yang lain. Semata-mata adalah bismi rabbik karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.